semua, pernah nggak sih kamu penasaran sama perayaan-perayaan yang penuh warna dalam agama Hindu? Nah, dalam beberapa menit ke depan, kita akan coba bedah bareng makna di balik hari-hari suci yang paling penting. Anggap aja ini panduan belajar visual buat ngebantu kamu lebih paham lagi. Coba deh, lihat pemandangan yang indah banget ini. Jalanan dihias sama penjor, tiang-tiang bambu yang melengkung cantik. Suasananya itu loh penuh warna dan terasa banget pengabdiannya. Ini potret yang khas banget dari salah satu perayaan besar dalam agama Hindu, yaitu Hari Raya Galungan. Nah, ini pertanyaan dasarnya. Apa sih sebetulnya yang membuat sebuah hari itu dianggap suci? Beda sama hari-hari biasa, gitu. Itulah pertanyaan inti yang bakal kita jawab bareng-bareng sambil kita telusuri kalender Hindu yang unik banget. Oke, ini dia peta perjalanan kita. Kita mulai dari yang paling dasar dulu. Apa itu hari suci? Terus kita lihat sistem kalendernya gimana, kita intip contoh perayaannya di Indonesia, dan yang paling penting, kenapa sih semua ini jadi berarti? Yuk kita mulai. Oke, bagian pertama. Mari kita jawab dulu pertanyaan yang paling mendasar tadi. Intinya gini, hari suci itu adalah hari yang sengaja kita sisihkan dari kesibukan sehari-hari. Bayangin aja kayak kita pencet tombol pause di hidup kita supaya bisa fokus sepenuhnya buat terhubung sama Tuhan dan bersyukur atas semua yang udah kita terima. Jadi, kalau hari-hari ini sebegitu istimewanya, gimana cara nentuin tanggalnya? Nah, jawabannya ada pada 3 sistem kalender yang super unik dan bekerja sama. Semuanya ini diatur oleh 3 sistem yang jalan barengan. Ada Wewaran yang ngatur siklus harian, terus ada Wuku dengan siklus 210 harinya, dan terakhir ada Sasih yang patokannya adalah fase bulan. Nah, kombinasi dari ketiganya inilah yang bikin penanggalan hari suci Hindu jadi kaya dan kompleks. Keren ya? Sekarang, yuk kita lihat lebih dekat beberapa perayaan besar yang perhitungannya itu berdasarkan siklus 210 hari dari kalender Wuku. Kalian pasti udah nggak asing lagi kan sama penjor ini? Tiang bambu yang melengkung indah ini bukan cuma hiasan loh. Ini tuh simbol kemakmuran dan rasa syukur yang jadi ikon utama dari perayaan Galungan. Jadi Galungan itu intinya adalah perayaan kemenangan Dharma atau kebaikan melawan adharma, yaitu kejahatan. Rangkaian perayaannya ditutup 10 hari kemudian dengan Hari Raya Kuningan. Nah, Kuningan ini momen yang khusus banget untuk menghormati dan mendoakan arwah para leluhur kita. Selain Galungan, ada juga hari suci yang khusus untuk ilmu pengetahuan. Dan inilah sosok dewata yang kita puja, Dewi Saraswati, sang sumber segala kebijaksanaan dan pengetahuan. Yap, pada Hari Saraswati, umat Hindu memberikan penghormatan khusus pada buku, alat tulis, dan semua sumber ilmu. Ini adalah cara kita bersyukur kepada Dewi Saraswati, dewinya ilmu pengetahuan, kebijaksanaan, dan juga seni. Oke, dari siklus Wuku yang 210 hari, kita sekarang pindah ke kalender Sasih. Di sini, perayaannya ditentukan oleh pergerakan bulan di langit. Nah, setiap bulan itu ada 2 momen penting. Pertama, saat bulan bersinar terang benderang atau yang kita sebut purnama. Kedua, saat langit gelap tanpa bulan atau yang disebut tilem. Keduanya adalah waktu suci, tapi untuk pemujaan yang berbeda. Satu merayakan terang, satu lagi merayakan sisi gelap sebagai bagian dari siklus kehidupan. Coba deh, lihat betapa tengangnya gambaran Dewa Shiva ini. Inilah inti dari Siwaratri, malam perenungan yang sunyi dan dalam, yang khusus didedikasikan untuknya. Siwaratri ini adalah malam untuk introspeksi mendalam. Biasanya umat Hindu melakukannya dengan 3 cara. Jagra, artinya nggak tidur semalaman. Monabrata, artinya nggak berbicara atau diam. Dan upawasa, yaitu berpuasa. Tujuannya apa? Untuk mengendalikan diri dan lebih mendekatkan diri pada Tuhan. Nah, ini dia. Malam sebelum keheningan total, jalanan justru ramai banget, penuh suara dan kemeriahan. Ini adalah pawai ogoh-ogoh, di mana patung-patung raksasa yang seram ini diarak keliling untuk membersihkan lingkungan dari segala energi negatif. Tapi, begitu keesokan harinya tiba, yaitu hari Nyepi, Tahun Baru Saka, semua kemeriahan itu berhenti total. Umat Hindu melaksanakan catur brata penyepian, yaitu 4 pantangan. Nggak menyalakan api, nggak bekerja, nggak bersenang-senang, dan nggak bepergian. Tujuannya untuk menciptakan keheningan total baik di luar maupun di dalam diri kita. Yang bikin ini semua jadi makin kaya dan menarik adalah bagaimana setiap daerah di Indonesia punya cara uniknya sendiri untuk merayakannya. Sesuai banget sama semboyan kita, Bhinneka Tunggal Ika.
Contohnya aja nih, perayaan di Bali yang penuh detail dan ornamen. Itu beda banget sama upacara Kasada yang sakral dari masyarakat Tengger di Gunung Bromo. Ini bukti nyata gimana ajaran Hindu bisa berpadu dengan indah sama kearifan lokal di seluruh Nusantara. Jadi setelah kita bahas semuanya, apa nih benang merahnya? Apa poin-poin kunci yang paling penting untuk kita bawa pulang dari pembahasan ini? Poin terpentingnya adalah ini. Hari suci itu bukan cuma sekedar tanggal merah di kalender ya. Ini adalah tradisi yang hidup, warisan yang terus-menerus ngajarin kita nilai-nilai penting. Tentang kemenangan kebaikan, tentang betapa berharganya ilmu, dan tentang kekuatan dari refleksi diri. Sekarang giliran saya yang bertanya ke kalian. Dari semua perayaan yang udah kita bahas tadi, Galungan, Nyepi, Saraswati, kira-kira mana sih yang pesannya paling kena di hati kalian? Dan kenapa? Coba deh, renungkan sebentar.